Ada. Ada pakai dulu kalau kenal ada di bawah. Lu itu mana masih ada orang yang lama? Apa nih? Yang kawin itu. Baik, kita akan mulai pelajaran tentang tarikh Al-Quran pada pagi hari ini. Silakan dibaca bukunya, dibuka bukunya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Kita sampai kemarin di taudun munifun la tu'tuhul aidi. Nah, masih pembahasan tentang kajian seputar penulisan dan pengumpulan Al-Quran. Baik, silakan dibuka halaman 13 di yang bagian bawah. Nah, wahadzal wad'u, ya, situasi ini, kondisi ini, la yumli alaina, tidak berarti kita an-nardoh, harus puas, kita harus puas. Bikaunina, dengan kondisi kita, daiman, selamanya. Fi halatid difa'i, dalam membela an Qur'anina, dari Qur'an kita. Jadi, situasi seperti ini, suatu situasi yang sekarang kita alami ini, kita tidak boleh puas merasa sudah membela Quran kita. Fa Qur'anuna laisa bihajatin ila difa'in. Ya. Padahal Al-Quran sendiri itu sebenarnya tidak memerlukan pembelaan. Bagaimanapun juga Al-Quran itu sudah pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat nanti. Keorisinalitasan atau keaslian daripada Al-Quran itu sudah qat'i atau sudah pasti dibuktikan lewat dibuktikan oleh suatu ayat la raiba fiha dan ay la syakka fiha. yakni tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Fadzalika taudun munifun la tu'tuhul aidi. Maka hal tersebut atau Quran itu adalah suatu gunung. Suatu gunung atau suatu hal yang besar. Munifun yang kokoh yang tidak dapat disentuh oleh siapapun. Di sini mu'alif atau pengarang kitab menjabarkan atau menjelaskan bahwasanya Quran ini adalah suatu yang kokoh. Kalaupun diganggu, kalaupun dirusak, atau kalaupun mau dicerca sebagaimanapun itu, orangnya itu pasti kalah. Orangnya itu tidak akan menang kalaupun pengen merusak Al-Quran. Karena tidak dapat disentuh atau dapat diganggu oleh siapapun itu. Wa innama, akan tetapi, akhta'una hiyallati awqaftana mauqifat difa'i. Akan tetapi kesalahan kita itu yang membuat kita berhenti pada kondisi defensif. Ya. Maksudnya apa? Kita terlalu berpikir bahwasanya Al-Quran ini kan sudah bisa menjaga dirinya sendiri. Keorisinalitasannya itu memang langsung dari Allah. Kita sebagai makhluknya atau sebagai kaum muslimin tidak perlu lagi lah untuk membela Al-Quran itu sendiri. Faqad waqa'na fi aqba'i jassami fi tarihin tadwinil Quran. Akhirnya, karena kita terlalu defensif, terlalu menganggap bahwasanya Al-Quran tidak memerlukan pembelaan, akhirnya kita membuat
suatu kesalahan yang serius dalam penulisan Al-Quran. Tidak mementingkan, tidak memperhatikan betul dalam masalah sejarah penulisan Al-Quran. Wala budda min tashkhisi tilkal akhta'i. Oleh karena itu, kita diminta sekarang, atau sangat penting bagi kita untuk meneliti atau mendiagnosis kesalahan apa yang telah kita perbuat sehingga kita dapat membela Al-Quran di zaman sekarang. Wa takhallusu minha, dan menghilangkan kesalahan-kesalahan tersebut. Apa yang bisa kita lakukan? La budda min dirasati hadhihi tarikh nafsahu dirasatan mawdu'iyatan jaddatan. Tidak boleh tidak, harus tidak boleh tidak, kita harus mengkaji sejarah ini, sejarah penulisan Al-Quran sendiri dengan pelajaran yang objektif, dengan penelitian yang objektif dan secara sungguh-sungguh dan sistematis. Jadi meskipun Al-Quran sendiri itu bisa menolong dirinya sendiri, hakikatnya, tapi kita harus menunjukkan sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin sejati, bahwasanya kita membela bacaan kita membela kalamullah. Hatta numayyizal khabitha minat thayyib, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dari yang buruk, dan kita bisa membedakan yang buruk dari yang baik. Wa na'rifu al-ghatha minas samin, dan kita bisa mencari sesuatu yang buruk dari yang banyak jumlahnya, banyak isinya. La naqul, tidak kita katakan seperti ini. Hasbuna, cukup bagi kita, ma fa'alahul awwalun, apa yang telah dilakukan orang-orang terdahulu. Faqad darrasu hadha tarikh wa bahathuhu. Tidak boleh kita sekedar mengucapkan cukuplah apa yang dikatakan oleh orang-orang terdahulu, ya, orang-orang terdahulu. Kita tidak perlu lagi untuk melakukan upaya apapun dalam membela Al-Quran di zaman sekarang. Karena orang-orang terdahulu telah mempelajari Al-Quran ini, telah mempelajari bagaimana sejarah Al-Quran. Ya, jadi kata orang-orang sekarang, Al-Quran tidak perlu dibela lagi. Gak usahlah meneliti Al-Quran. Al-Quran juga dari dulu sama-sama saja. Itu tidak betul ya. Makanya la naqulu, tidak kita ucapkan demikian. La naqulu dzalik, tidaklah kita ucapkan hal demikian, hal tersebut. Ma'ahtiramina, beserta dengan penghormatan kami. Wa taqdirina, dan penghargaan kami, asyadid, yang sangat, lima fa'alahul awwalun, terhadap apa yang telah diusahakan atau telah mengusahakan orang-orang terdahulu. Ya. Jadi tetap kita harus memiliki andil dalam perjuangan sejarah penulisan Al-Quran di zaman sekarang. Rihlatul bahthi wa dirasati laysat laha nihayah, karena perjalanan penelitian, perjalanan studi dalam sejarah penulisan Al-Quran mulai zaman dahulu sampai zaman sekarang itu tidak akan ada habisnya, tidak akan ada habisnya. Wa min sya'niha, maka dari kondisi tersebut, antas tamir roda ibatan min ghairi inqita', maka hal ini harus terus berlanjut tanpa ada gangguan. Jadi kita diminta untuk terus mengkaji Al-Quran tersebut, terus mengkaji sejarah penulisan Al-Quran tersebut tanpa boleh kita berhenti, ya, tidak pantas kita berhenti. La budda, tidak boleh tidak min dirasati hadat tarikh min jadid. Kita wajib untuk terus mengkaji studi tentang sejarah penulisan Al-Quran ini kembali atau secara baru. Mungkin ulama-ulama terdahulu telah mengkaji sejarah penulisan Al-Quran, tapi dengan gaya mereka,
dengan gaya kepenulisan mereka, dengan pemikiran mereka. Tapi kita sebagai generasi yang selanjutnya, generasi yang datang setelah mereka, kita pasti punya pemikiran yang lebih kontemporer, yang lebih terbarukan dari mereka. Maka dari itu kita tetap wajib untuk membuat karya suatu sejarah penulisan Al-Quran atau membuat andil tentang sejarah penulisan Al-Quran dengan gaya kita, dengan pemikiran kita, dengan metode kita atau manhaj kita. Labudda, tidak boleh tidak, min dirosatihi, daripada mengkaji sejarah penulisan Al-Quran, dirosatan fahisatan muammanatan, dengan suatu kajian yang sangat cermat, kemudian yang sangat sepadan atau cocok dengan keagungan kitab Allah itu sendiri. Hatta tazula al-mushkilatu, sehingga persoalan-persoalan itu hilang. Karena banyak sekali persoalan yang dicetuskan, yang dimunculkan oleh para musyrikin atau orientalis, orang-orang barat, dengan Al-Quran itu sendiri. Banyak pertentangan yang mereka buat atau pertanyaan yang mereka munculkan. Ya. Karena saya sendiri melihat bahwasannya mereka, orang-orang ini, itu dikatakan selalu menampilkan, selalu mempertanyakan tentang keaslian Al-Quran itu sendiri, karena mereka ingin menebarkan keraguan akan Al-Quran kepada masyarakat Muslim. Tujuannya adalah itu. Tujuannya adalah membuat kita ragu dengan kitab kita sendiri, dengan bacaan kita sendiri. Makanya mereka selalu menebarkan keraguan atau pertanyaan-pertanyaan, apakah seperti ini, bagaimana seperti ini, agar kita bingung, agar kita tidak bisa yakin 100% dengan agama kita, terutama Al-Quran. Watatajalla al-haqiqatu wadihatan safiratan biiznillah. Dan insya Allah, jika kita melakukan hal ini, maka kalau kita semakin menebarkan tentang sejarah kepenulisan Al-Quran, bagaimana Al-Quran ini bisa dibukukan, maka akan jelas kebenaran ini. Kebenaran ini akan terasa terang-terangan dengan izin Allah, akan menyebar ke seluruh muka bumi ini. Inna tarikh Qur'anina la yakunu illa katirikhi nabina alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya sejarah Quran kita, sejarah penulisan Quran kita, hanya bisa seperti sejarah Nabi kita yang termaktub atau tertulis di kitab-kitab hadis saja. Tarikhan fadzan fi azamatihi. Suatu sejarah yang sangat unik dalam keagungannya, kebesarannya. Tarikhan tujalliluhul azamatu min jami'i atrofihi. Suatu sejarah yang sangat dimuliakan, ya, keagungannya sangat dimuliakan dari segala sisinya. Mau dibahas bagaimanapun, Quran itu ya tetap mulia, sampai kapanpun tetap mulia. Wa yakunu wadi'an musyrikon min jami'i jawanibihi. Kemudian Al-Quran sendiri akan terus bersinar, bahkan bersinar dari ufuk timur. Wadi'an musyrikon. Bersinar dari ufuk timur, dari segala sisi aspeknya. Ya, mau dibahas dari sisi nahwunya pun akan keren, dibahas dari sisi balaghahnya pun akan keren, dibahas dari sisi keilmuan sainsnya juga sangat keren. Fal natawakkal 'ala Allah, maka hendaknya kita berserah diri kepada Allah, kita bertawakal kepada Allah. Nah, maksudnya di sini adalah setelah kita ikhtiar, setelah kita berusaha untuk memperjuangkan Al-Quran kita harus bertawakal. Kita harus menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal nabda, dan kita memulai jaulatana, perjalanan kita, maksudnya perjalanan dalam perjalanan kita dalam menulis sejarah kepenulisan Al-Quran. Bidirasati ar-riwayat allati tanawalat hadzal maudu. Maksudnya
sebelum kita mempelajari betul tentang sejarah kepenulisan Al-Quran, mari kita untuk mempelajari riwayat-riwayat. Maksudnya adalah riwayat-riwayat hadis yang menjelaskan tentang sejarah kepenulisan Al-Quran. Bagaimana sejarah ini terbentuk, kita harus punya dalil, kita harus punya penguat. Bagaimana kita tahu Rasulullah, di zaman Rasulullah sejarah penulisan Al-Quran bagaimana? Ya tidak lain tidak bukan kita harus mempelajari hadis Nabawi. Wallati kanat mawdi'u ihtimamil bahithina umuman. Karena hal tersebut juga merupakan pokok atau inti dari penelitian para peneliti-peneliti secara umumnya. Wa ala ra'siyah riwayatun sahih al-Bukhari. Dan pokok untuk pembahasannya itu ada di Sahih Bukhari. Fal nabda biha, maka kita mulai. Eh, Maaf, izin 2 menit saya izin untuk ke kamar mandi sebentar. Ah, Baik, kita lanjut. Jadi, untuk mencari dalil, untuk mencari bukti bagaimana Al-Quran itu terbentuk, bagaimana Al-Quran itu bisa dihafalkan oleh para sahabat-sahabat, atau bagaimana cara saat itu Rasulullah mengumpulkan Al-Quran, siapa yang menulis Al-Quran, itu kita cari di namanya hadis ya, di hadis.
Maka dari itu beliau juga di sini mendatangkan salah satu hadis untuk membuktikan bahwa bagaimana Al-Quran itu ditulis di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, riwayatul Bukhari fi tadwinil Quran, riwayat Imam Bukhari dalam penulisan Al-Quranul Karim. Imam Bukhari ini kitabnya masyhur ya, kitabnya sangat masyhur yang bernama Sahihul Al-Bukhari. Baik. Rawal Bukhari, Bukhari telah meriwayatkan, haddatsana menceritakan kepada kita siapa Abul Yaman. Akhbarona telah mengabarkan kepada kita siapa Syu'aib An-Zuhri daripada Az-Zuhri yang bernama Ibnu Syihab Az-Zuhri. Qala akhbaroni mengabarkan kepadaku siapa Ibnu Sabaq Anna Zaid ibnu Thabit Al-Ansari, bahwasanya Zaid bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu an. Wa kana mimman yaktubul wahya. Jadi salah seorang sahabat yang tugasnya menulis wahyu, ketika wahyu turun terus Rasulullah menyuruh orang untuk nulis wahyu, itu bernama Zaid bin Thabit. Qala berkata, arsala mengutus, ya, telah mengutus berita ila Abu Bakrin pada Abu Bakar tentang pembunuhan Ahlul Yamamah wa indahu Umar. Jadi ketika Umar dan Abu Bakar sedang bersama, terus kemudian datang suatu berita bahwasanya terjadi pembunuhan Ahlul Yamamah, perang Yamamah itu ya. Perang yang membuat para orang-orang yang hafal Quran itu banyak yang wafat. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar pun berkata, inna Umar, bahwasanya Umar atani mendatangiku, faqala innal qatla qad istaharra yaumal amamati bin nasi. Maksudnya Umar itu mendatangi dia dan berkata, pembunuhan ini telah menyebar ya pada manusia di hari Yamamah. Maksudnya ini sudah terjadi banyak sekali pembunuhan pada hari Yamamah ini di antara orang-orang yang hafal Quran. Wa ini akhsha ayyastakhira al-qatlu bil qurra fil muwatin. Saya takut, kata Umar, saya takut kalau pembunuhan ini terus menyebar, maksudnya perang ini terus menyebar, perang ini terus berlanjut. Nah, ini orang-orang yang hafal Quran, kan saat itu Quran tidak dibukukan seperti sekarang, tidak ada mushaf. Saya takut orang-orang yang hafal Quran ini di negara-negara lainnya yang ikut perang itu fayadhhabu katsirun minal Quran illa an tajma'u. Takutnya kalau orang yang menghafal Quran ini meninggal, sedikit akhirnya orang yang menghafal Quran. Dan kalau sedikit orang yang menghafal Quran ini, takutnya Al-Quran itu bisa hilang, katanya. Kecuali illa antajma'uhu, kecuali engkau mengumpulkan orang-orang ini, hafalannya semuanya dikumpulkan terus dibukukan. Takutnya seperti itu. Wa inni ara antajma'al Quran, dan saya meminta atau berpandangan kepada Abu Bakar, engkau sebagai khalifah harus mengumpulkan Al-Quran, kata Sayyidina Umar. Qala Abu Bakar, Abu Bakar pun berkata kepada Sayyidina Umar, qultu li Umar, aku berkata pada Umar, kaifa af'alu syai'an lam yaf'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana bisa saya melakukan hal demikian atau sesuatu yang saya sendiri atau Rasulullah sendiri itu tidak melakukan hal tersebut? Ya, bagaimana, katanya. Faqala Umar, maka Umar pun berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, wa wallahi khair. Demi Allah, hal itu sebenarnya bagus, ya. Menurut pandangan dia sangat bagus. Falam yazal Umar yuraji'uni fihi hatta syarahallahu lidzalika sadri wa ra'aitu alladhi ra'a Umar. Maka si Umar ini terus mendesak diriku, katanya. Mendesak diriku atau meminta kepadaku sampai Allah itu melapangkan dadaku. Maksudnya saya menerima pendapatnya Umar dan saya setuju dengan pendapat dia. Jadi karena didesak Umar, akhirnya Abu Bakar tidak langsung mengiyakan karena Rasulullah pun tidak pernah melakukan hal demikian atau mengumpulkan Al-Quran. Akhirnya beliau berpikir mungkin di perjalanan ke rumahnya, kalau misalnya terus-terus seperti ini, pembunuhan terus terjadi, perang terus terjadi, kalau orang yang hafal Quran itu tambah sedikit, takutnya hafalan-hafalan Quran ini akan hilang begitu saja.
Katanya, kata Sayyidina Abu Bakar. Qala Zaid bin Sabit. Berkata Zaid bin Thabit al-Ansari, wa Umar indahu jalisun la yatakallam. Dan di pinggir Zaid ada seorang Umar yang tidak berkata satu huruf pun. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar pun berkata, innaka rajulun syabun aqilun wala nattahimuka. Abu Bakar berkata kepada Zaid bin Thabit, engkau ini adalah seorang lelaki, seorang pemuda, masih muda. Dan orang yang berakal, maksudnya pintar. Wala nattahimuka, dan kami tidak menuduhmu. Kunta taktubul wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatatba'ul Qur'ana fajma'ahu. Engkau kan menulis Quran. Kamu kan faham Quran. Kamu kan Rasulullah ngomong apa, kamu nulis ya. Maka sekarang karena dia sebagai khalifah Abu Bakar bilang, kumpulin Al-Qur'an. Kamu tak kasih tugas berat, yakni kumpulin Al-Qur'an. Ya. Kumpulin Al-Qur'an. Bagaimana bisa mengumpulkan Al-Qur'an ini sesuatu yang sulit, dan karena beliau juga tidak memiliki tidak memiliki pengalaman akan hal itu, gitu kata Zaid bin Sabit. Ya, bagaimana bisa saya melakukan? Rasulullah nggak pernah menyuruh, dan saya juga tidak ada pengalaman. Dulu saya cuma nulis dalam perkamen-perkamen atau di kertas-kertas saja, tapi terpisah-pisah. Ini disuruh ngumpulin, bagaimana mengumpulkan hal itu? Wallahi, maka kata Zaid bin Sabit, demi Allah, lau kallafani naqla jabalin min jibali ma kana athqalu alayya mimma amarani bihi min jam'il Quran. Demi Allah, kalau dia menyuruhku untuk ngumpulin Quran, saya mending memindahkan gunung daripada gunung-gunung yang itu terasa lebih berat daripada harus mengumpulkan Al-Quran, karena tugas ini sangat berat gitu, daripada hanya memikul gunung, kata Zaid bin Sabit. Karena memang susah saat itu untuk mengumpulkan Al-Quran, ini bukan urusan remeh, katanya. Qultu kaifa taf'alina syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa Anda melakukan hal yang Rasulullah sendiri dulu tidak melakukan? Rasulullah kan tidak mengumpulkan Al-Quran. Tidak mengumpulkan Al-Quran itu dalam satu bundel atau satu buku seperti ini, satu mushaf. Bagaimana bisa Anda melakukan hal demikian gitu? Kok bisa kepikiran, katanya. Faqala Abu Bakar, maka berkata Abu Bakar, wa wallahi khair. Ya, insyaallah semuanya akan berjalan dengan baik. Falam azal uraji'uhu hatta syarahallahu sadri lilladzi syarahallahu lahu sadra Abi Bakar wa Umar. Maka Abu Bakar itu terus mendesak si Zaid bin Sabit sehingga Zaid bin Sabit pun sadar. Jadi diberikan pemikiran-pemikiran, kalau seperti ini nanti seperti ini, kalau nggak kayak gini nanti akan gini. Diajak bicara, dikonsultasi terus dengan Abu Bakar sehingga Zaid bin Sabit pun mau ya untuk mengumpulkan Al-Qur'an. Fakumtu, maka saya berdiri, fatataba'atul Qur'ana ajma'uhu minar riqai. Kemudian akhirnya beliau menelusuri Al-Quran tersebut, mulai mengumpulkan Al-Quran dengan mengumpulkan perkamen-perkamen, riko, tempelan-tempelan, wal aktafi, dan bahu-bahu unta, wal asabi, dan kayu-kayuan, wasuduri rizal, dan dari banyak orang. Jadi dulu yang tempat media beliau untuk menulis ayat Al-Quran dikumpulin, mulai dari satu, ini ayatnya apa, ini dari surat apa, dikumpulin. Dan kalaupun tidak lengkap, karena tidak mungkin Zaid bin Sabit itu ada di pinggir Rasulullah terus, beliau punya kerjaan lain. Akhirnya dikumpulin dokumen-dokumen tentang Al-Quran, tentang ayat Al-Quran, surat Al-Quran, di para sahabat-sahabat yang menghafal Quran. Anda dulu pernah sama Rasulullah menghafal apa? Ada nggak ininya, tulisannya? Dikumpulin semuanya di Zaid bin Sabit. Hatta wajatu min surat Taubah ayataini ma'a Khuzaimah al-Ansari lam ajidha ma'a ahad ghairi. Bahkan karena usahanya beliau itu mengumpulkan Al-Quran, beliau sendiri itu kan hafal Quran. Tapi ada dua ayat yang tidak ditemui dari sahabat manapun. Tidak diketemui kecuali satu sahabat yang bernama Khuzaimah al-Ansari. Ayatnya apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum ila akhirih. Itu seorang Zaid bin Sabit sendiri
nggak tahu kalau itu ayat Al-Quran. Kecuali dia baru tahu ketika proses mengumpulkan Al-Quran dari sahabat yang bernama Khuzamah Al-Ansari. Wa kanatis suhuful lati jama'a fiha al-Qur'an inda Abi Bakar hatta tawaffahu Allah, thumma inda Umar hatta tawaffahu Allah, thumma inda Hafsah bintu Umar. Jadi suhuf atau lembaran-lembaran yang sudah dikumpulkan oleh Zaid bin Sabit ini pada kekhalifahan Abu Bakar itu dipegang semuanya oleh Abu Bakar. Ya, suhuf lembaran itu gabungan-gabungannya yang dikumpulkan oleh Zaid bin Sabit dikumpulin atau ditaruh di Abu Bakar ketika Khalifah Abu Bakar. Ketika turun kekhalifahan kepada Sayyidina Umar, perkamen-perkamen ini atau dokumen-dokumen ini diberikan kepada Sayyidina Umar. Diberikan kepada Sayyidina Umar. Kemudian setelah dari zamannya Sayyidina Umar wafat, akhirnya perkamen ini lanjut dibawa atau dijaga oleh anaknya namanya Hafsah bintu Umar, yakni tidak lain tidak bukan istri daripada Nabi Muhammad SAW. Kemudian taba'u Utsman ibnu Umar Walith an Yunus an ibnu Syihab. Terus kemudian seorang Utsman bin Umar Walith dari Yunus dari ibnu Syihab Az-Zuhri itu menyelidiki tentang hal tersebut. Wa qala Laits hadatsani Abdurrahman bin Khalid an ibnu Syihab wa qala ma'u ibnu Khuzaimah Al-Ansari. Kemudian setelah dari Hafsah bintu Umar ini, perkamen ini diberikan kepada Abi Khuzaimah Al-Ansari. Diberikan kepada Abi Khuzaimah Al-Ansari. Wa qala Musa an Ibrahim haddatsana Ibnu Syihab ma Abi Khuzaimah. Ya, terus kemudian dari Hafsah bintu Umar itu dari Abu Khuzaimah. Wa tabahu Yaqub ibnu Ibrahim an Abi wa qala Abu Thabit haddatsana Ibrahim wa qala ma Abu Khuzaimah au Abi Khuzaimah. Ya. Jadi perkamen tersebut, data-data tersebut, suhuf kumpulan-kumpulan Al-Quran tersebut berada di Abu Khuzaimah atau yang bernama Khuzaimah Al-Ansari. Hadza ma rawahu al-Imam al-Bukhari fi mawdu'i jam'il Qur'ani wa tadwinih. Ini adalah yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam pembahasan pengumpulan Al-Quran dan penulisannya. Jadi hadis ini menjadi dalil, menjadi dasar, menjadi asas, menjadi pokok dalam pembahasan kita tentang sejarah penulisan Al-Quran. Wa tilkal riwayatu wa amsaluha tu'tabaru al-aslu fi hadzal mawdu'. Maka riwayat ini atau hadis ini dan yang serupa, hadis-hadis yang serupa itu dianggap dasar atau asas dalam pembahasan ini, pembahasan sejarah penulisan Al-Quran. Wa iya sharikhatun fi anna al-Qur'ana lam yurattab. Nah, ini menjadi jelas dari kisah ini, dari hadis ini kemudian menjadi sangat jelas bagi kita bahwasanya Quran itu ternyata tidak disusun. Ya, Quran itu tidak disusun saat zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walam yudawwan fi hayati Rasulullah, dan tidak ditulis saat masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masih tercecer, masih banyak yang tidak tertulis, belum terkondisikan bahasanya, ya, belum terkondisikan untuk dikumpulkan dalam satu perkamen atau satu mushaf seperti kita ini. Tapi masih ada yang dihafalin orang ini, ada yang orang ini ngafal, yang ini nggak hafal. Oh ini yang ini tahu ini ayatnya Al-Quran, ini nggak tahu. Seperti itu. Ada yang nggak hafal Al-Quran tapi memiliki simpanan salinan Al-Quran, kopian Al-Quran. Seperti itu dalam zaman Rasulullah. Wa innama baqiya fi suratin ajza. Akan tetapi Al-Quran itu cuma dalam penggalan-penggalan saja. Ditulis ayat tertentu surat ini. Terus surat yang lainnya ada di perkamen yang lain atau kertas yang lain. Jadi tidak mengumpul Al-Baqarah itu misalnya Al-Fatihah. Mulai dari Bismillah sampai Waladhdallin. Itu tidak ada. Jadi Alhamdulillahirrabbilalamin di perkamen yang lain. Yang ini di yang lain. Jadi penggalan-penggalan. Wa qaratisa mufarraqatan 'indan nas. Jadi banyak catatan-catatan Al-Qur'an yang ada di orang ini, ada yang di orang lain gitu. Wa dhalla al-amru hakadza, dan tetap seperti ini. Tetap seperti ini sampai zaman sahabat. Ila anja'at harbul Yamamah, sampai datang atau sampai terjadi perang Yamamah baru Al-Qur'an itu ada ide untuk dikumpulkan, tidak tercecer. Agar tidak tercecer. Wa tilkal harbu ad-durus binata ijiha ar-rahidah.
Dan perang tersebut, ya, perang yang sangat brutal, perang Yamamah itu perang yang sangat brutal, perang yang menewaskan banyak para qurra atau para ahli qiraat, dengan akibat yang sangat mengerikan tersebut, waduhayaha al-mudhisyah, dan banyaknya jatuh korban, ya, banyaknya jatuh korban, yallati afza'at sayyidina Umar, yang mana hal tersebut, kejadian tersebut, perang tersebut membuat kaget luar biasa seorang Sayyidina Umar, ya. Wa alqat fi rawihi darurata jam'il Quran qabla an ta'kulal harub man yahfadhu. Akhirnya menimpakan kengerian ini. Maksudnya kengerian ini membuat Sayyidina Umar itu menganggap pentingnya untuk mengumpulkan Al-Quran. Karena takutnya seperti Zaid bin Sabit ini. Zaid bin Sabit ini kan menemukan ada 2 ayat di satu orang saja. Di satu orang. Yang lain itu tidak menghafal sama sekali. Cuma satu orang saja ini yang bernama Khuzaimah al-Ansari menghafal 2 ayat. Dua ayat. Yani laqad ja'akum rasulun itu. Nah, Sayyidina Umar takut kalau kejadian ini terulang. Bagaimana kalau misalnya ada ayat Al-Quran yang dihafal orang lain, terus orang ini terbunuh, dan belum sempat kita tanya, apakah ada ayat Quran lain? Nah, takutnya ada ayat Al-Quran yang tidak dibukukan. Makanya seorang Sayyidina Umar mengatakan, udah kita kumpulin saja Al-Quran ini. Takutnya nanti orang yang ngafal ini meninggal, ya, meninggal karena perang. Tsumma huwa akna khalifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin hatta iqtana bi kalamihi wa amara bi jami'i wa tadwini. Kemudian beliau meyakinkan seorang khalifah Abu Bakar untuk menulis dan mengumpulkan Al-Qur'an tersebut. Ya, akhirnya pun Abu Bakar pun merasa yakin dengan perkataannya Sayyidina Umar, dengan pendapat atau pandangannya Sayyidina Umar untuk mengumpulkan Al-Qur'an dan menuliskan Al-Qur'an. Wa may yattali' 'ala tilka riwayah wa yan'amu fiha an-nazaru yajidu nafsahu hatman amama hasyat minat tasawulat. Barang siapa orang yang melihat tentang kejadian ini atau narasi-narasi riwayat hadis-hadis ini, maka dia akan mempertimbangkan dengan cermat, ya, dan akan menghadapi suatu pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana ini? Akhirnya seorang mu'alif atau pengarang kitab di sini, seorang pengarang kitab di kitab ini, ya, itu akhirnya membuat pertanyaan-pertanyaan yang biasanya diutarakan atau biasanya dicetuskan oleh para orang-orang Barat tentang masalah Al-Quran itu sendiri. Tasaulat, berbagai pertanyaan-pertanyaan, wa iskalat, dan berbagai permasalahan-permasalahan. Al-iskal al-awwal, permasalahan yang pertama. Hal farqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu. Apakah Rasulullah itu memisah para sahabatnya? Dan maksudnya berpisah, maksudnya beliau di mana, Rasulullah di mana, dan para sahabatnya di mana. Wa ghadarat dunya, dan meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia maksudnya Rasulullah tidak mau diketemui sahabatnya. Walam yajma' Quran, dan beliau tidak mau menyusun Al-Quran. Kenapa beliau tidak mau menyusun Al-Quran di zamannya? Walam yudawwan. Kenapa beliau tidak membukukan Al-Quran pada zamannya? Walam yurattibhu. Kenapa beliau tidak mengatur sedemikian rupa untuk menjaga keorisinalitas Al-Quran agar tidak sampai terjadi seperti itu, yang sahabat cuma ngafal 2, yang lain nggak ada. Walam yuhassinhu, dan tidak melindungi Al-Quran katanya. Walam yahkum al-aswaru haulahu, dan tidak mempererat tembok-tembok sekitar Al-Quran. Maksudnya tidak melakukan upaya yang sangat kencang untuk membela Al-Quran katanya. Walam yatmain ila hifdihi, dan tidak yakin bahwasanya Al-Quran itu akan terpelihara. Wasiyanatihi minad dia, dan terlindungi dari kehilangan. Ya, kenapa Rasulullah tidak berpikir sedemikian rupa kalau misalnya nanti kalau ada perang di masa yang akan datang, terus kemudian Al-Quran ini akan menjadi hilang? Kenapa Rasulullah tidak memberikan upaya, tidak membuat upaya dari beliau sendiri untuk menjaga Al-Quran? Ya kan, sampai sahabatnya itu kebingungan, ini Rasulullah nggak pernah ngelakuin, terus kok kita ngelakuin? Kenapa sampai sahabatnya berpikir demikian katanya? Ma'anahu lam yakun hunaka syai'un yahulu dunahu wa duna jam'il Quran. Padahal
Tidak ada sesuatu yang menghalangi Rasulullah untuk menulis Al-Quran dan mengumpulkan Al-Quran. Apa yang menghalangi beliau? Balil asbab kulluha kanat muwatiyatan. Akan tetapi malah sebab atau alasan-alasan demikian itu sangat menguntungkan pada. Kalau Rasulullah langsung bilang pada sahabat tertentu seperti Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab untuk langsung menulis semuanya, sebenarnya bisa, sebenarnya sangat bisa. Tapi kenapa Rasulullah tidak melakukan hal demikian? Nah, wa kanat dawa'i mutawaffiratan li jam'i, dan alasan-alasan tersebut ada untuk mengumpulkannya dan untuk membukukannya. Tapi tidak dilakukan. Terus al-ishkal ats-tsani, ini nanti ada jawabannya. Ini diberikan pertanyaan-pertanyaan dulu agar nanti ada jawabannya. Seperti tanya jawab gitu. Jadi kita tahu kenapa ya seperti ini, kenapa ya seperti ini. Oh, nanti ada jawabannya. Al-ishkal ats-tsani, penamanya permasalahan yang kedua. Hal talha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam antadwinil Quran. Apakah teralihkan perhatiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada menulis Al-Quran, katanya? Apakah Rasulullah tidak berpikir demikian sampai perhatian tentang Al-Quran itu hilang? Bahwa ala ilmin bima usibat bihil umam as-salifah ba'da ruslim. Dan padahal beliau harusnya tahu dong tentang apa yang terjadi, apa yang menimpa pada umat-umat yang terdahulu setelah kepergian rasul-rasul mereka. Haitsu dhayya'u ma ja'at bihi rusulun min kitabillah. Rasulullah tahu, harusnya tahu katanya, bahwasanya mereka itu kan kehilangan kitab-kitab mereka. Nah, setelah kepergian rasul-rasul mereka. Contoh seperti Zabur. Tidak ada Zabur yang orisinal atau yang asli zaman sekarang. Taurat pun tidak ada, Injil pun tidak ada, karena tidak ada upaya dari umat-umat mereka dan rasul mereka untuk menjaga kitab-kitabnya. Watala abu bihi, bahkan mereka bermain-main dengan kitabnya. Wa ahdatsu fihi ma amalas alim ahwa'uhum. Mereka bahkan menyebutkan sesuatu yang mereka inginkan. Jadi mereka pengen apa, Tuhannya seperti apa, nabinya seperti apa, ditambah di kitab-kitab mereka. Min tahrifin wa tabdilin, dari perubahan dan pertukaran. Jadi mereka mengacak-adutkan kitab-kitab mereka sendiri. Wa naqsin wa ziyadatin. Mereka mengurangi yang mereka inginkan, mereka wa ziyadatin, dan menambahkan yang mereka inginkan. Fa'alu dzalika kullah. Mereka melakukan hal demikian terus-menerus. Ma'anna rusulahum lam yufarikuhum illa ba'da ma dawwanu kutubahum. Wa hasanuha min ayyi tahrifin wa seperti apa, kitab-kitab mereka itu sebenarnya bukan seperti itu. Rasul-rasul mereka pun tidak menyuruh mereka untuk melakukan demikian. Tapi kenapa mereka melakukan itu? Ya murni karena Rasul mereka tidak ada upaya yang jelas, tidak ada upaya yang ini untuk mengumpulkan dan menyuruh untuk membukukan. Nah, seperti Nabi Ibrahim memiliki suhuf, tapi Nabi Ibrahim tidak menyuruh umatnya ya saat itu untuk mengumpulkan suhuf-suhufnya. Begitu juga Nabi Isa tentang Injil. Nabi Isa tidak menyuruh kepada para umatnya, para muridnya Hawariun untuk membukukan Injil agar tidak terjadi penyelewengan, agar tidak terjadi pengurangan atau penambahan apapun. Nah, Rasulullah kan harusnya sudah tahu. Seorang nabi kan harusnya sudah tahu kalau misalnya Injil saja terjadi hal demikian, kalau misalnya tidak dijaga. Terus Taurat saja terjadi hal demikian kalau tidak dijaga. Bagaimana bisa seorang Nabi Muhammad tidak mengetahui hal demikian? Nah, ini sebenarnya pengen ngejek Nabi Muhammad ya, orang-orang Barat ini. Fa'al zahala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam antarikhil umam. Apakah Rasulullah lalai daripada sejarah umat-umat terdahulu? Nggak tahu gitu. Wa antarikhil kutub, dari sejarah kitab-kitab. Hatta zahala antadwinil Quran, sehingga lupa, lalai, tidak membukukan Al-Quran. Itu yang mereka ucapkan tentang Al-Quran. Ya. Baik, Eh, mungkin ada pertanyaan. Silahkan diajukan di kolom obrolan.
Baik, Pak, saya pernah dengar ada yang bilang bahwa penulisan Al-Quran tidak salah satu bentuk bid'ah karena dia. Nah, iya, baik. Untuk pertanyaannya Citra Arini, saya nggak tahu ya, apakah ini eh, lebih muda dari saya atau lebih tua dari saya. Saya panggilnya Teteh saja karena Sunda. Ya, jadi begini, memang eh, bid'ah itu kan adalah sesuatu baru. Bid'ah dari kata bada'ah, sesuatu yang terbarukan, sesuatu yang baru yang belum dilakukan oleh Rasulullah di zamannya, itu namanya bid'ah. Bid'ah sendiri itu dalam pemahaman kami, mungkin ada pemahaman yang lainnya, saya tidak akan menyalahkan apapun itu karena setiap ini kan ada pemahamannya masing-masing. Pemahaman saya bid'ah itu terbagi menjadi dua, yakni bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, dan bid'ah yang buruk, sayyi'ah. Jadi seperti ini. Bid'ah itu apa yang tidak ada di zaman Rasulullah. Contoh, mobil itu kan tidak ada di zaman Rasulullah. Sesuatu yang bid'ah, ya kan? Sesuatu yang bid'ah. Terus kemudian sepeda motor di zaman Rasulullah tidak ada sepeda motor, tapi di zaman kita ada. Itu pun sepeda motor, mobil semuanya bid'ah. Tapi masalahnya itu bermanfaat bagi kita atau tidak? Oh, ternyata bermanfaat. Nah, para ulama mengizinkan bid'ah itu selagi bid'ah hasanah. Contoh Sayyidina Umar dulu zaman Rasulullah itu hanya Rasulullah itu sholat taraweh 8 rakaat plus witir 3. Tapi ada sahabat pada zamannya Khalifah Umar bin Khattab, beliau melakukan 23 rakaat, 20 sholat taraweh dan 3 sholat witir. Itu bid'ah. Itu bid'ah. Dan para ulama juga menganggap itu bid'ah hasanah. Ya nggak apa-apa kalau dilakukan. Tapi kalau ada yang melakukan tarawih 8 pun ya tidak masalah gitu. Jadi begitu juga penulisan Al-Quran, pengumpulan Al-Quran itu juga bid'ah. Ya. Secara pemahaman ilmu pun itu bid'ah. Tapi bid'ahnya bid'ah hasanah atau bid'ah yang baik. Bid'ah yang bisa kita ambil manfaatnya. Seperti itu. Setiap ayat yang turun kepada Rasulullah SAW berdasarkan tidak semua itu. Oh ya, baik. Begini, setiap Al-Quran yang turun kepada para sahabat itu ditulis oleh sahabat tertentu. Begini, apakah semua begini contoh? Rasulullah itu dengan para sahabat kan tidak selalu bersama setiap hari. Tidak terus continue setiap harinya beliau bersama dengan para sahabat. Contoh seperti ini. Ada Ubay bin Ka'ab, ada Ali bin Abi Thalib, ada Zaid. Apakah Rasulullah itu ketika ayat turun langsung mengabari ke semuanya? Enggak. Terkadang ayat itu turun, di pinggir Rasulullah ada siapa? Ada Ubay. Tapi nggak ada yang lain. Ada Ali, nggak ada yang lain. Akhirnya
dikasih tahu ke Ali, terus kemudian Ali ini menghafalkan, Ubay nggak tahu. Gitu. Ada ketika itu Ubay ada, Ali ada, Zaid ada, Abu Bakar nggak ada. Abu Bakar nggak tahu ayat ini. Jadi setiap sahabat ayat turun itu sahabat pasti nulis, pasti tahu. Tapi apakah semua sahabat ini datang pada saat ayat itu turun? Tidak. Itu masalahnya. Dan orang yang menulis wahyu itu beda dengan orang yang menghafal wahyu. Karena dulu itu kebanyakan orang zaman dulu itu pinter ngafal tapi ummi. Jadi mereka itu tidak bisa namanya nulis. Jadi yang nulis itu, juru nulis, Muawiyah dan lain sebagainya, itu sangat sedikit. Sangat sedikit sekali untuk mereka yang bisa menulis Al-Quran. Maka dari itu, yang menulis ini sangat sedikit. Nah, sedangkan mereka ini kan ada pekerjaan lain selain belajar ke Rasulullah. Ada yang mungkin bekerja. Jadi mungkin saja yang nulis ini sekarang Muawiyah. Muawiyah turun, Rasulullah. Si Zaidnya di pasar, lagi dagang. Jadi nggak tahu. Nah, kemudian atau satu waktu Zaidnya yang nulis, Muawiyah di mana. Jadi salah satu sahabat ini tidak tahu ayat yang turun apa karena sedang tidak bersama Rasulullah. Yang sama Rasulullah tahu. Jadi Rasulullah pasti memerintahkan sahabat untuk menulisnya. Tapi tidak mesti orang itu saja yang menulis. Karena orang itu juga punya kepentingan lain, pekerjaan lain. Baik. Dan kalau permasalahan tentang ada yang ayat dua orang itu begini. Mungkin saja saat itu Khuzaimah Al-Ansari ini sedang sowan atau bertemu Rasulullah dan turun ayat itu kepada Rasulullah dan dikasih tahu ke Khuzaimah. Terus Khuzaimahnya pergi. Rasulullah itu sudah sudah menyampaikan kepada Khuzaimah. Tidak memiliki kewajiban untuk ngomong ke sahabat yang lain. Sebenarnya seperti itu. Jadi mungkin saja Khuzaimah ini hafal, tapi karena Khuzaimah ini nggak bisa nulis, akhirnya tidak menulis. Dan Rasulullah mungkin saja lupa untuk mengatakan ke Ubay untuk menulis itu. Karena Rasulullah juga manusia. Rasulullah itu innama ana basyarum mislukum, manusia. Rasulullah maksum, tidak melakukan dosa, tapi bisa melakukan kesalahan. Makanya Rasulullah juga pernah ditegur oleh Allah karena manusia. Menunjukkan Nabi itu bukan Tuhan, Nabi itu manusia. Jadi tetap bisa melakukan kesalahan, lupa. Bisa melakukan lupa. Jadi itu kesimpulannya. Ya. Tentang ada yang sahabat yang ngafal tapi tidak ditulis. Atau Nabi mungkin saja 2 ayat itu lupa untuk menyuruh menulis kepada sahabat. Seperti itu. Aku yang penjelasan ya Masya Allah, syukran jazakumullah khair penjelasannya. Yang pekan lalu kami dengarkan penjelasannya Ustadz ketika wahyu diturunkan, kemudian Rasulullah dari malaikat Jibril ke Rasulullah, Rasulullah menghafalkan, kemudian langsung menyuruh sahabat menulisnya. Berarti setiap ayat ditulis seperti itu. Sedangkan hari ini penjelasannya tidak semua ayat dituliskan. Ya, ini begini. Kita dapati riwayat itu kan berbeda-beda. Riwayat itu berbeda. Ada yang mengatakan seperti ini, ada yang mengatakan seperti ini. Karena ini kan namanya juga sejarah. Ini namanya sejarah kepenulisan Al-Quran. Saya memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu sekalian bahwasanya semua ayat itu ditulis. Semua ayat itu ditulis. Tapi masalahnya siapa yang menulis ini? Jadi mungkin saja ada yang menulis ini beberapa ayat. Ada yang hampir semua ayat. Ada yang surat ini saja seperti itu. Tetapi contoh tadi laqad ja'akum rasulun itu kenapa tidak ditulis? Cuma dihafalkan saja. Begini. Kalau ya harusnya ini ada di ilmu hadis. Begini. Ayat itu pasti ditulisnya. Tetapi yang nulis itu berbeda-beda. Contoh seperti ini. Ada sahabat misal Mu'adz bin Jabal ngafal Al-Quran dan menulis
menulis itu. Tapi Mu'adz bin Jabal itu disuruh pergi sama Rasulullah ke Yaman. Akhirnya data-data yang dihafal Mu'adz ini itu sama Mu'adz ada di Yaman. Ada sahabat lain seperti Ibnu Abbas yang bawa Ibnu Mas'ud, tapi Ibnu Mas'ud di Basrah, Ibnu Abbas di Mekah. Jadi Al-Quran itu pasti dikumpulkan, pasti ditulis oleh sahabat tertentu, tapi sahabatnya ini mencar-mencar ketika Rasulullah sudah wafat. Ya, permasalahannya adalah ketika Rasulullah itu sudah wafatnya itu. Ini mencar-mencar orang yang ngafalnya di mana, dokumennya ada di mana. Nah, saat dikumpulkan oleh Zaid bin Sabit, ini harus ada korespondensi, harus disamakan nih antara punyanya Ibnu Abbas, oleh punyanya ini, semuanya dikumpulkan. Ternyata ada 2 ayat yang tidak sempat ditulis saat itu, cuma dihafalkan saja oleh Khuzaimah. Jadi sahabat itu pasti menulis. Ayat itu pasti tertulis atau termaktub dalam perkamen, ditulis dalam perkamen. Cuma mungkin saja saat itu Rasulullah memberikan ayat dan salah satu sahabat tidak menulis. Jadi apa ya? Penjelasannya memang harus ada dalam ilmu hadisnya itu. Cuma karena kita tidak membahas ilmu hadis sekarang, jadi agak susah untuk menjelaskan. Jadi sekarang difahami saja bahwasanya Quran itu pasti ditulis oleh sahabat. Semua ayat suratnya ditulis. Tapi ada 2 ayat yang tidak ditulis karena mungkin kelupaan dari sahabat tersebut. Iya, jadi banyak sahabat yang sebenarnya itu nulis Al-Quran. Karena yang nulis Al-Quran itu banyak sekali sebenarnya. Tidak hanya Zaid bin Sabit, tidak hanya Muawiyah bin Abi Sufyan, tapi banyak sekali. Banyak sekali. Dan yang ngumpulin dari para sahabat, ngumpulin dari dokumen-dokumennya, itu apa namanya, Zaid bin Sabit. Iya, 2 ayat terakhir itu saja yang tidak ditulis. Yang laqad ja'akum. Makanya kata Zaid bin Sabit, itu 2 ayat itu yang tidak ditemukan di apa namanya, di para sahabat. Jadi begini, Bapak Ibu, biar apa ada seperti siluet gambaran seperti ini. Coba kita kembali kepada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, saya seorang Rasulullah. Apakah sahabat itu selalu bertemu Rasulullah? Tidak. Apakah sahabat itu selalu membersamai Rasulullah terus? Enggak. Mereka juga punya pekerjaannya masing-masing. Ada di samping saya itu Abu Bakar, Umar. Ternyata Ali itu ada di rumahnya, tidak sedang bersama saya. Ketika ayat ini turun, saya bilang ke Abu Bakar dan Ali sebagai Rasulullah, ini ayat turun, tulis ya, tulis. Ali nggak tahu ayat ini sedang turun karena dia sedang berada di rumah. Kemudian ketika Rasulullah sudah wafat, ini kan banyak kejadian seperti ini. Rasulullah memberi ayat ini seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini. Para sahabatnya. Umar di mana, Abu Bakar di mana, Ali di mana. Ketika masa pengumpulan Al-Quran dan pembukaan Al-Quran, ada dari para sahabat ini, ditanya oleh Zaid bin Sabit, hafalan Al-Quranmu apa saja? Dilihat sama dokumennya Zaid bin Sabit. Oh seperti ini, oh sama. Oh ini sama, oh ini. Loh, kok ini kok beda sendiri? Yang bernama Khuzaim, kok beda sendiri? Anda dapat dari mana? Oh saat itu saya sendiri Rasulullah, dan saya belum sempat menulisnya, dan tidak ada sahabat lain yang menulis ayat ini. Akhirnya, oh ditulis, ternyata ini ayat dari Rasulullah SAW. Jadi kita harus paham betul bahwasanya orang-orang ini tidak selalu bersama dengan Rasulullah dan tidak selalu bisa menulis itu tadi. Ada yang bisa nulis, tapi ada yang nggak bisa nulis seperti Khuzaimah. Jadi ayat itu pasti tertulis, tapi ada pengecualian 2 ayat tersebut. Nah itu 2 ayat itu saja. Baik.
karena sesinya sudah habis. Jika ada yang mau ditanyakan lagi atau lebih jelas, nanti silakan hubungi nomor saya saja, nanti insya Allah saya jelaskan lewat baik lisan atau tulisan. Ini silakan nomor saya, hubungi di sini saja. Ya, itu nomor saya. Silakan kalau Bapak Ibu yang masih kurang paham atau masih ada yang ganjel, nggak apa-apa, ditanyakan saja. Yang penting paham. Yang penting paham. Ya, baik. Saya akhiri sesi pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.